Hadir 2 kali di sini. Dan alhamdulillah juga Satgas Bencana BUMN ini juga sudah hadir dari hari pertama di sini. Dan kami juga banyak melakukan pertolongan-pertolongan ketika ada bencana. Saya juga saksikan sendiri. Misalnya waktu itu di Semeru, waktu itu juga di Banten ketika ada kebakaran. Nah, memang yang membedakan pergerakan kami dulu dan sekarang, kalau dulu semua BUMN ketika ada bencana itu datang sendiri-sendiri. Sekarang kita tidak memperbolehkan, tetapi dikonsolidasikan. Karena kenapa? Dalam situasi bencana ini ada kebutuhan yang diperlukan saat itu. Ada yang dibutuhkan tentu pasca bencana. Nah, jangan kita juga mubazir mengirim keperluan-keperluan, tapi ternyata di lapangan sudah berlimpah. Akhirnya banyak kendala yang kita lihat, makanan busuk, ya, obat-obatan yang tidak diperlukan. Nah, ini yang kita lakukan khususnya BUMN. Kita tidak bicara institusi lain, khususnya BUMN. Seperti di saat ini di bawah pimpinan Jasa Marga kita mengkoordinasi 58 BUMN. Kita memfokuskan diri dari 137 desa, kita mungkin akan fokus di 40-an desa. Di mana di 40 desa ini kita lakukan pertolongan seperti tadi yang kita saksikan, apakah makanan, apakah obat-obatan, bahkan tadi bagaimana anak-anak kita, masa depan kita pun kita coba perbaikin traumanya ya dengan permainan-permainan. Nah, tadi saya sudah rapatkan selain tadi dapur umum ya, air bersih akan kita dorong ke sini. Dan insya Allah pasca bencana yang tadi kita putuskan yaitu bagaimana kita membangun puskesmas. Kita memperbaiki puskesmas. Tapi puskesmasnya yang tentu kita akan bangun tahan gempa. Ya, puskesmas tahan gempa. Supaya apa? Kalau ini terjadi ya terulang lagi yang tentu kita tidak harapkan. Paling tidak pos daripada kesehatan tetap prima. Karena memang tahan gempa. Lalu ini juga bisa dijadikan posko pertolongan utama untuk obat-obatan dan pelayanan masyarakat. Ini yang salah satu kita petakan. Dan tentu kita lakukan semaksimal dan kita mendorong sinergisitas tentu dengan kementerian lain ya, yang tentu titik-titiknya mereka juga lakukan, tapi kita memang dengan segala kekurangan kami, dengan segala kemampuan kami, kita fokuskan di 40 desa. Ya, dan ini yang kita pastikan hari ini saya saksikan, ya mudah-mudahan kita bisa maksimalkan. Itu saja dari saya, dan saya ditemani ini sahabat saya, ya anggota DPR Komisi 2 Pak Irwan. Saya udah kenal berapa tahun ya? Puluhan tahun. Udah puluhan tahun ya, 20 tahun, 25 tahun ya. Silakan ada yang mau nambahin, Pak? Pak RW. Mau tambahin bentar? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama warga RT 01, RT 02, Desa Limengansari, Kecamatan Cianjur, mengucapkan selamat datang kepada Bapak Menteri. Juga kami mengucapkan terima kasih Pak yang sebesar-besarnya. Bapak sudah sangat perhatian kepada kami. Di kami ini jumlahnya RW 13 itu 211 kakak, 700 orang. Nah, untuk itu mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak menjadi motivasi bagi kami sehingga semangat, Pak. Dan Bapak tadi sudah lihat keadaannya seperti kejadian yang sudah Bapak lihat langsung tadi, kejadiannya seperti apa. Kami tidak bisa menjelaskan satu persatu, Pak. Karena apa? Ini memang bencana sangat luar biasa, dan semenjak kami lahir tahun 62 baru sekarang Pak mengalami kejadian ini. Itu saja barangkali. Terima kasih juga kepada rekan-rekan, kepada saudara-saudara saya. Terima kasih yang sangat besar sekali dari kami. Sekian saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian BUMN.
Alhamdulillah waktu saat bencana goncangan itu saya berada di sini juga, dan sampai sekarang saya ada di sini mendampingi teman-teman, saudara-saudara maupun masyarakat di wilayah yang terdampak dari gempa ini. Saya sangat prihatin dengan kondisi ini, akan tetapi juga di lain pihak saya juga bersyukur atas nama masyarakat. Perhatian dari pemerintah nggak kurang, alhamdulillah. Mungkin masih ada sedikit yang harus dikonsolidasikan antar kementerian sehingga ini bencana ini bisa dilalui dengan baik. Insya Allah, mudah-mudahan juga di sini kebetulan saya dari Komisi 2, dari juga mitra saya juga salah satunya ATR BPN. Juga perlu ada mengenai penataan ruangnya, tata ruangnya juga harus diperhatikan bagaimana nanti itu jangan sampai pada saat terjadi lagi gempa ini mudah-mudahan sudah tertata. Jadi jangan masyarakat menjadi korban terus seperti ini, diharapkan ini yang terakhir lah ya, insya Allah. Bismillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Soal banyak ya bantuan yang belum merata di berbagai posko ini, nanti apakah dari pihak BUMN memastikan sanitasinya juga, karena di beberapa tempat yang kami meliput banyak warga yang menyayangkan Ya. pengecekan di rumah. Tentu tadi saya sampaikan dari 137 desa kita memfokuskan 40. Nah, ya. Nah, itu yang kita coba dorong, kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat. Nah, contoh tadi saya lihat langsung kan kesehatan ada, trauma ada, tenda-tenda ada. Kita sudah mengerahkan hampir 17 ambulans juga. Jadi kalau 40 desa, 17 ambulan insya Allah cukup. Bahkan kita sudah menyiapkan 27 mobil untuk transportasi logistik. Jadi itu juga saya rasa kalau bolak-balik 2 kali juga bisa maksimal. Nah, ini yang kita dorong, dan memang kita juga tidak mungkin mengcover atau menyelesaikan semua dari 137 desa. Makanya kita pilih yang memang yang kita bisa lakukan secara optimal. Karena kalau kita menolong kan jangan setengah-setengah ya. Jadi yang kita bisa optimalkan, kita optimalkan sesuai dengan kemampuan kita. Ini pun sudah kerjasama 58 BUMN yang saya ucapkan terima kasih, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan ini juga saya apresiasi daripada kerja media, bagaimana media juga mengkonsolidasi ya, memberitakan kebutuhan-kebutuhan apa yang tepat untuk masyarakat. Nah, ini yang kita coba dorong. Jadi ya semua nanti air bersih, jasa tirta akan lakukan. Kalau PLN sendiri saya sudah cek dari seluruh wilayah sekarang lampunya sudah maksimal. Hanya masyarakat takut. Ya, tapi masyarakat masih takut menyalahkan. Ya, tapi saya udah cek sama Dirut PLN semuanya sudah on, udah nyala secara listrik gitu. Ya, yang sempat mati di hari pertama dan kedua gitu ya. Baik Pak, apa fasilitas yang di 40 titik itu sama dengan di sini Pak? Ya, kita lakukan standarisasi. Makanya kita bilang kita tidak mungkin menjangkau semua. Dan saya lihat Kementerian Pertahanan, Kementerian Sosial, Kementerian PUPR sudah melakukan juga dorongan bantuan. Bahkan Pak Presiden juga sudah 2 kali datang. Ya, jadi ini sesuatu yang saya rasa hal yang positif, dan ini saya rasa masing-masing kementerian punya strategi, punya zoning masing-masing, punya area masing-masing. Kita konsolidasikan, dan kita juga akan memberikan data-data ini kepada Menteri Sosial bahwa ini loh yang kita sekarang dukung, supaya jangan nanti overlapping ya. Takutnya malah ada satu desa dari 137 yang tidak malah terjangkau, tidak dapat apa-apa. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, memang keinginan masyarakat beragam-ragam ya. Tetapi ya kita coba standarisasi karena tidak mungkin kita mencukupi semua kebutuhan yang diperlukan. Tetapi yang pasti kesehatan, makanan ya, lalu hal-hal yang lain juga baju, tenda kita lakukan. Perbaikan rumah menjadi tujuan ya, tapi tentu itu bagian koordinasi kepada tentu Kementerian PUPR nantinya. Kami juga tadi melihat ada 1099 karyawan BUMN yang terdampak. Ya, ini juga yang kita juga jangan sampai nanti ada omongan
masyarakat dibantu, keluarganya tidak, keluarga BUMN. Kita juga prioritaskan sama, tapi tidak membedakan ini masyarakat, ini keluarga BUMN-nya. 1099 karyawannya pun kita pasti bantu sesuai dengan standar yang kita sudah lakukan. Pak, Puskesmas tahan gempa kapan di Ya, kembali gini, kan ini masih 2-3 hari ke depan, masih ada, tadi malam aja saya dapat laporan ada masih gempa 4,2. Ya, tentu kalau sudah mulai stabil, ya, ini yang kita mau lakukan pasca gempa. Jadi kayak contoh yang kita lakukan di Banten Baduy yang waktu itu saya hadir. Setelah kebakaran, pemerintah membantu yang namanya perbaikan rumah. Nah, BUMN masuk ke sisi yang lain, kita membuat pasarnya supaya suku Baduy bisa berjualan. Atau yang di Semeru kemarin, ketika banyak pihak menolong, ya, BUMN memberikan alokasi tanah yang mau dibangun oleh pemerintah. Nah, inilah pasca-pasca. Nah, tapi di sini tentu kita kesulitan, makanya kita memutuskan tadi salah satunya puskesmas yang kita bangun untuk zona-zona yang memang kita butuhkan. Tapi puskesmasnya yang tahan gempa, puskesmasnya yang maksimal, supaya nanti ke depan kalau nanti ada apa-apa paling tidak puskesmas ini tetap berdiri. Ya, dan bisa melakukan pertolongan pertama dan juga tadi menjadi posko berikutnya. Nah, ini yang kita coba upayakan gitu. Pak Erik, Pak Erik sempat berbincang bersama warga di posko kesehatan. Pak Erik, apa sih Pak yang dikeluhkan oleh warga masyarakat terkait kesehatan, mungkin kondisi keseluruhan seperti apa? Biasa kalau pada kondisi ini pasti yang paling banyak kan sakitnya flu, pusing apa. Dan ini yang standarisasi saja. Tetapi yang paling penting kan pertolongan utama kalau mereka ada cedera. Itu yang kita lakukan, ya. Dan tadi juga saya dapat data ada ibu-ibu hamil juga, ya, yang tadi malam sudah satu diberangkatkan ke rumah sakit dan masih ada yang menunggu itu tadi. Nah, ini kita juga lakukan support lah kepada kebutuhan masyarakat. Terakhir, Kapasitas Pak di sini gimana Pak? kapasitas ada kita 19. Sekarang terisi. Kita ada 19 posko ya. Iya. 19 posko, 4 posko besar di mana ada dapur umumnya. Tadi saya cek dapur umumnya makanannya baik standarnya. Ada 4 juga. Kalau di sini jumlah kakaknya 250. Iya. Jumlah jiwanya 465, balitanya 24, anak-anaknya 47, lansianya 47. Ya, nah ini yang nanti kita fokuskan bagaimana ya bisa tepat gitu sesuai dengan kebutuhan mereka. Jika ada penambahan Pak bagaimana? Ya, kita terbuka, ya terbuka. Kita total tenda yang kita siapkan berapa? 100? Sekarang Mas. Ya, kemarin total tenda tadi 133 ya. Iya, 133. Ya, kita ada 133 jiwa bisa masuk. yang di ini. Di sini masih cukup kok. Masih cukup. Masih cukup. Jumlahnya 600. Ya, 600 jiwa ya. Iya, 600 jiwa. masih cukup, ya. Terima kasih ya. Ya. Mumpung udara bagus. Ya. Bapak izin minta nama lengkapnya boleh? Nama lengkap Bapak boleh? Dr. Andas Haji Jamhur Hidayat. Apa Pak, maaf? Dr. Andas Haji Jamhur Hidayat. Jamhur Hidayat. Jamhur Hidayat MPD. MPD selaku Ketua RW Ketua RW 13 13 Kelurahan Kelurahan Limbangan Sari. Timbangan